Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan terangkan yang tadi sudah kita maknai. Sebenarnya tadi itu sudah saya rekam di kelas, cuman ternyata tidak tahu, eh, lupa nggak mencet record. Jadi akhirnya yang kerekam cuma 22 menit tadi itu yang dimaknani. Dan ini kesempatan saya untuk merekam ulang. Semoga apa yang saya terangkan di pagi tadi, yang anak-anak sebagian sudah ikut offline dengan protokol kesehatan yang ketat itu, ya semoga keterangan malam ini tidak begitu jauh berbeda dengan keterangan yang tadi pagi. Anak-anak, silakan disimak di buku kalian, itu udah ada contoh. Jadi tugas kalian ini nanti adalah mencoba untuk memberikan makna di contoh-contoh buku itu. Silakan kalian maknani lah. Saya juga pengen tahu, eh, karena saya lihat kok contohnya nggak begitu, lafaz-lafaznya nggak begitu sulit. Saya minta itu nanti kalian maknani, contoh-contoh itu kalian maknani, kemudian kalian kirimkan, bisa melalui daring, bisa melalui WA ke saya langsung. Jadi pasti saya nilai. Dan untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, silakan kalian bisa mengirimkan tugas secepatnya supaya kalian eh, mendapatkan nilai tambahan. Karena nanti ketika kita sudah offline, nilai kalian kalau hanya itu, ya maaf, akan ada perbedaan antara yang taat mengirimkan tugas dan tidak. Itu pasti akan berbeda. Ini saya rekaman di dalam kamar, ini kamar pondok. Oke. Mari kita lanjutkan, karena ini berhubungan dengan ekspresi ya. Contoh ini nanti akan berhubungan dengan ekspresi, makanya tidak seperti biasanya. Biasanya mungkin gambar saya kecil, tapi hari ini saya besar. Bahkan saya tidak menyiapkan slide supaya apa? Supaya full bisa kalian tahu ekspresinya nanti seperti apa. Karena satu kalimat itu akan mengandung beberapa makna, beberapa pemahaman. Satu kalimat ya. Inilah yang membedakan antara kita mempelajari ilmu bahasa yang masih nahwu sorof dengan ilmu tata bahasa yang sudah masuk ke balaghah. Jadi akan berubah di sini nanti perbedaannya. Sekarang yang kita bahas pertama adalah membuang musnad ilaih. Di video pertama itu saya sudah sebutkan apa sih musnad ilaih itu. Saya tanyakan kan. Ternyata sebagian teman-teman yang ada di offline tadi pagi itu ada yang paham dan ada yang tidak. Nah, silakan kalian bisa mereview lagi pertemuan hari berapa ya, pertemuan ketiga kalau tidak salah, itu tentang musnad ilaih, macam-macamnya musnad ilaih. Di antaranya musnad ilaih itu adalah yang paling gampang. Musnad ilaih itu yang teridentifikasi menjadi mubtada. Itu satu. Yang kedua, teridentifikasi menjadi fa'il, itu musnad ilaih. Jadi ada, kalau tidak mubtada ya fa'il, itu musnad ilaih. Lah, ada orang ngomong musnad ilaihnya dibuang, musnad ilaihnya tidak ditampakkan. Ini bahasan pertama kita. Pasal pertama kita itu tentang pembuangan musnad ilaih. Ada orang berbicara itu tanpa menyebutkan musnad ilaih, tapi langsung menyebutkan khobarnya atau musnadnya. Kalau bahasa kita, bahasa balaghahnya musnadnya. Musnad ilaihnya dibuang. Apa maksud kira-kira? Apa tujuan dari pembuangan itu? Apa tujuan pembuangan itu? Kira-kira memiliki tujuan apa kok kemudian musnad ilaihnya dibuang? Nah, kita bahas satu.
Yang pertama, orang membuang musnad ilaih atau tidak menyebutkan musnad ilaih itu yang pertama adalah karena kita sudah paham mustame, mukhotob, orang yang kita ajak bicara, kita ajak berkomunikasi itu sudah paham meskipun tanpa kita sebutkan musnad ilaihnya. Contoh begini. Ada rantannya, Kang, siapa yang datang? Kang, siapa yang datang? Kemudian kita jawab, Pak Usman. Pak Usman. Itu kalau di bahasa Arab kan itu kan begini. Man ja'a, siapa yang datang? Dijawab dengan jawaban Ustadz Usman. Itu atau langsung Pak Usman. Terserah lah ya. Nah, itu kalau ditakdirkan harusnya kalau musnad ilaihnya kita sebutkan jadinya begini adanya. Man ja'a huwa Usman. Gitu. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya begini, siapa yang datang? Yang datang adalah Pak Usman. Harusnya begitu. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan makna yang lain. Akan tetapi membuang kata huwa atau yang datang adalah membuang kata itu bisa jadi karena mukhotob atau mutakalim menyampaikan itu karena tahu bahwasanya mustame, orang yang diajak bicara itu udah paham. Kalau di dalam kitab itu Zaidun, di kitab Zaidun asluhu ana Zaidun, dari pertanyaan man anta, siapa kamu? Nah, ada orang tanya siapa kamu, maka ada orang bertanya man anta, siapa kamu? Maka jawaban sesungguhnya harusnya saya Usman, saya Zaid, saya Fatima, saya Sueb dan lain sebagainya. Harusnya ada kata saya. Nah, kata saya itu kalau di dalam susunan bahasa Arab kan ana Zaidun. Ana utawi ingsun iku Zaidun Zaid. Jadi ana, lafat ana berposisi sebagai musnad ilaih karena menjadi mutada. Zaidun berposisi menjadi khobar atau musnad. Sebentar. Oke, sambil gini. Jadi ada orang bertanya, man anta? Man anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Maka jawaban sesungguhnya harusnya ketika musnad ilaihnya didzohirkan harusnya ana Zaidun, saya Zaid. Gitu ya. Akan tetapi lafat ana yang berkedudukan menjadi ana utawi ingsun iku Zaidun Zaid. Lafat ana ini boleh dibuang. Boleh dibuang menjadi Zaidun. Siapa kamu? Zaid. Boleh. Kenapa? Karena lil ilmi. Maksudnya adalah mustame, orang yang kita ajak bicara faham meskipun tanpa mengucapkan kata ana. Ya juga awake kalau ngomong, siapa jenengmu? Zaid. Faham nggak kita? Saya yakin faham. Tanpa harus mengucapkan nama saya Zaid. Kata nama saya itu dibuang, kemudian tiba-tiba mengucapkan Zaidun, itu adalah bagian dari membuang musnad ilaih. Bagian dari membuang musnad ilaih. Jadi yang pertama membuang musnad ilaih itu karena lil ilmi. Artinya apa? Sudah difahami atau sudah diketahui. Itu satu. Oke.
Paham ya anak-anak? Jadi yang pertama faham wis meskipun tidak dijelaskan musnad ilaihnya, faham. Artinya tidak disebutkan mubtada'nya itu karena sudah paham. Itu yang pertama. Jadi ada orang bertanya, siapa kamu? Dijawab Zaid. Harusnya ana Zaid, saya Zaid. Tapi kata saya dibuang. Kenapa? Karena diyakini orang yang diajak bicara itu sudah faham atau lil ilmi. Yang kedua bertujuan likhtibaris sami, menguji pendengar. Kalau bahasa lain itu menguji mustami' lah, menguji mukhatab, menguji pendengar atau menguji mukhatab. Contohnya begini. Ini ceritanya begini. Kita dipanggil ke kantor. Panggilan tujukan kepada saudara Johan untuk segera ke kantor menemui keamanan. Wes, dadi arek iku wis ndredeg kabeh wisan. Ndredeg. Ketika ndredeg ditanya, tahu nggak kamu siapa yang tadi malam berkeliaran di depan pondok? Wah, Haji Zaid saking ndredeg ngomong, begini loh Pak, sebenarnya saya tidak pernah tahu apa-apa. Yang pokoknya saya nggak ngerti apa-apa Pak, saya nggak. Kan panjang ini ceritanya. Nah, tiba-tiba dia mengucapkan kata Zaid Pak, Zaid. Umpama gitu. Lah, maka sesungguhnya dari jeda waktu antara bertanya dan menjawab nama inisial nama Zaid, dari pertanyaan siapa yang tadi malam mondar-mandir di depan masjid pondok, umpama loh ya, Jadi pertanyaan siapa yang tadi mondar-mandir di depan masjid dengan jawaban sebuah nama Zaid, itu sesungguhnya menyimpan sebuah pemahamannya begini. Kemudian sing tanya bertanya lagi, kamu dari tadi bilang Zaid. Maksudnya apa? Begitu. Loh, lah iya Pak. Sampean kan tanya, masa lupa dengan pertanyaan sampean? Saya tanya apa? Bapak kan tanya, siapa yang tadi malam mondar-mandir? Oh, kamu jawab yang itu tak kan begitu ya. Maka pertanyaan kemudian muncul lafadz Zaid untuk menjelaskan pertanyaan siapa yang tadi mondar-mandir di depan pondok. Ini ada jeda waktu yang sehingga jeda waktu ini akan menguji sampai di mana ingatan mutakalim yang tadi bertanya. Gitu loh. Jadi begini. Kamu tahu nggak siapa tadi malam mondar-mandir di depan masjid? Karena kita ndedeg nggak langsung jawab, tapi muter-muter. Jawabnya muter-muter. Pak, saya tadi malam tidak kemana-mana. Saya tadi malam bersama teman-teman di sini. Zaid Pak. Zaid. Gitu ya. Ingat betul, ini ada ekspresi ini. Zaid Pak. Akhirnya karena jawaban ini habis muter-muter sampai akhirnya orang yang tanya itu bingung. Loh, kamu jawab Zaid itu maksudnya apa? Loh, kan Bapak tanya. Tadi masa lupa Bapak tadi tanya? Lah,
kita menanyakan, masa Bapak itu lupa tadi nanyakan apa? Ini termasuk istilahnya adalah lihtibari samit. Lihtibari samit, menguji ingatan daripada orang yang bertanya, menguji ingatan orang yang mendengar. Paham ya? Harusnya jawaban itu begini. Apakah kamu tahu siapa yang tadi malam mondar-mandir di depan masjid? Harusnya begini. Pak, saya enggak tahu Pak. Saya tadi malam bersama teman-teman di kamar. Saya enggak tahu siapa yang mondar-mandir. Kayaknya yang mondar-mandir. Wah ya. Ada pengulangan kata. Yang mondar-mandir itu Zaid. Nah, yang mondar-mandir itu posisinya menjadi mubtada. Yang mondar-mandir utawi sing mondar-mandir iku Zaidun, Zaid. Cara dibahasanya gitu, dibahasakan begitu. Tahu. Paham ya? Jadi yang mondar-mandir itu adalah, itu kan mubtada itu. Zaidun, Zaid. Nah, kata yang mondar-mandir itu dihapus, kemudian memunculkan lafadz Zaidun. Nah, maka lafadz Zaidun ini bagi orang yang bertanya tadi kan, kenapa kamu tiba-tiba jawab Zaidun? Loh, masa Bapak lupa tadi bertanya apa? Apa saya bertanya apa? Bapak kan tanya, yang mondar-mandir tadi siapa? Loh lah ya. Makanya saya jawab Zaidun. Oh, jadi yang mondar-mandir itu Zaid. Gitu kayaknya. Memang gitu. Jadi kita tidak menyebutkan, tidak mengulang kata-kata yang mondar-mandir itu adalah Zaid. Tidak menyebutkan kata-kata yang mondar-mandir itu adalah bagian dari membuang musnad ilaih. Kenapa? Karena lafaz yang mondar-mandir itu adalah berkedudukan sebagai mubtada. Zaidun sebagai musnad. Musnad itu ya khobar, itu kan musnad. Paham ya? Jadi tidak menyebutkan mubtada, tidak menyebutkan musnad ilaih. Yang kedua adalah bertujuan menguji ingatan orang yang mendengar. Nah, dalam hal ini yang mendengar tadi itu adalah orang yang bertanya. Paham ya? Gak paham nanti kita bahas waktu offline lah. Karena ini memang membutuhkan kejelian. Allah Karim. Yang kedua bertujuan untuk lisikhatil ingkar. Lisikhatil ingkar itu supaya kita mudah ingkar. Ini kalau dicontohkan begini. Dicontohkan, kalian ditanya di persidangan atau bertanya dipanggil keamanan yang kantor. Umpama gini, Johan, apakah kamu tahu siapa yang mencuri tadi malam? Lah, Johan ini antara harus mengucapkan atau tidak. Nah, karena Johan ini berhubung orang yang pinter balago umpama ya, ngerti ilmu ma'ani, segini aja tak jawab langsung, musnad ilaih tak buang. Johan, siapakah yang tadi malam mencuri? Kalau Johan nanti jawab Zaid. Sekarang ulangi lagi, siapa yang tadi malam mencuri? Zaid. Benar Zaid? Zaid. Wah, ya oke, udah. Jawaban kamu saya simpan. Kemudian Zaid keluar, dipanggillah yang namanya Johan keluar, dipanggillah anak yang namanya Zaid. Zaid dipanggil ke kantor. Ini cerita ya, umpama kita buat cerita beginilah. Ya begini atau begitu terserah lah, nggak ngerti saya. Zaid, apakah tadi malam kamu mencuri? Loh, enggak Pak. Yang benar, enggak. Lah kok tadi si Johan bicara kamu yang mencuri? Wah,
ngawur itu Johan, saya nggak mencuri. Panggil Johan, Johan panggil lagi, panggil Johan, Johan, kamu tadi saya tanya, iya Pak, saya tadi kan tanya siapa yang mencuri, iya, Anda tanya siapa yang mencuri, lah kamu jawab Zaid. Nah ini Zaid saya panggil, katanya tidak mencuri. Loh, saya kan nggak nuduh Zaid mencuri. Bapak tanya, siapa yang mencuri? Maksud saya Zaid itu, begini loh. Bapak tanya siapa yang mencuri? Saya bilang Zaid. Tapi saya kan nggak bilang yang mencuri adalah Zaid. Nah ini beda ini namanya lisikatil ingkar. Yang mencuri, saya kan nggak bilang yang mencuri adalah Zaid. Saya cuma ngomong Zaid. Lah ketika saya ngomong Zaid kan bisa temannya Zaid, bisa tetangganya Zaid, bisa saudaranya Zaid, bisa bukan Zaid ini tapi Zaid yang lain, kan begitu. Nah ini namanya sikatil ingkar. Tapi beda ketika kita ngomong yang mencuri adalah Zaid, berarti kita sudah menghukumi, menjustifikasi Zaid lah orang yang mencuri. Ini namanya sikatil ingkar. Hati-hati loh ya. Satu contoh bisa mengandung makna dan tujuan macam-macam ini. Sekali lagi saya ulang. Lisikatil ingkar. Ingat, ini cerita kronologi lah ya, tapi hanya contoh. Ada orang Johan dipanggil ke kantor, ditanya, "Hei Johan, tahu nggak kamu siapa yang tadi malam mencuri?" Nah, Johan langsung jawab, Zaid. Yang mencuri tadi malam, Zaid. Sekali lagi yang mencuri tadi malam, Zaid. Kamu tahu? Tahu. Kan begitu. Nah, harusnya jawaban itu bukan langsung Zaid. Kalau pengen kuat. Tapi ketika hanya menjawab Zaid tanpa diawali dengan, kalau dalam bahasa Arab mubtada atau musnad ilaihnya tidak disebutkan, maka sebenarnya jawaban itu masih ngambang, bisa bermakna yang lain. Lah, karena si Johan ini ngerti, wah supaya nanti ketika saya ditanya dilabrak sama Zaid, saya bisa lari gitu. Nah, maka kemudian yaudah kalau memang kamu nyampaikan bahwasanya yang mencuri Zaid, si Johan diem aja. Yaudah kamu balik ke kamar. Ya Pak, balik ke kamar. Zaid dipanggil. Zaid, atas kesaksian Johan, kamu tadi malam mencuri. Enggak Pak, saya sama Johan kemana ngopi bareng. Lah terus maksudnya Johan menyampaikan kamu mencuri? Ya enggak tahu lah Pak. Akhirnya Johan dipanggil. Johan, iya Pak, kamu tadi saya tanya, kamu tahu siapa yang mencuri? Saya kan cuma jawab Zaid Pak. Saya tidak mengatakan saya tahu yang mencuri. Atau saya tidak menyatakan yang mencuri adalah, tidak. Saya cuma ngomong Zaid. Lah apa maksudnya kamu Zaid? Zaid itu tadi malam itu gini loh. Zaid itu teman saya. Bisa kan begitu. Tapi bukan yang mencuri. Zaid teman saya. Atau saya mengatakan Zaid itu maksudnya yang mencuri itu bukan Zaid, tapi temannya Zaid. Siapa? Ya enggak tahu saya Pak. Oh gitu. Ini tujuannya hanya dia mengatakan seperti itu hanya bertujuan untuk lisikatil ingkar, supaya dia bisa ingkar. Oh saya nggak nyampaikan kayak gitu kok. Saya cuma ngomong Zaid tok. Mosok salah Pak. Lah kamu tak tanya. Loh lah iya. Lah kalau saya nggak jawab nanti saya juga dimarahi ya. Mending saya jawab aja. Berarti yang mencuri siapa? Ya nggak tahu Pak. Ya bisa jadi temannya Zaid. Kalau Zaid tadi malam sama saya memang. Paham ya? Jadi menyampaikan, membuang musnad ilaih dalam kerangka supaya bisa mengelak, bisa sikatil ingkar. Tapi beda kalau sama sudah menyatakan, kamu tahu siapa yang tadi malam mencuri? Loh, saya tahu Pak. Yang mencuri Zaid. Nah itu
Itu beda. Kita tidak bisa keluar dari itu. Kenapa? Karena sudah kita taukid, sudah kuat. Yang mencuri adalah Zaid. Karena susunan jumlah ismiyah itu lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Yes. Mubtadae gak disampaikan, langsung khobar. Paham ya? Wis gak paham apa nanti bisa tanya langsung ke nomor saya. Silakan tanya. Selanjutnya lisitri, menutupi. Lisitri, menutupi. Begini. Ini tadi saja nih, kalau yang pagi tadi langsung kerekam semua, wah enak itu. Karena saya sendiri lagi in. Kalau yang jam sekarang saya agak udah capek lah ya dari aktivitas pagi, jadi akhirnya ya rekaman ya, semoga aja kalian bisa paham. Apalagi saya belum menyiapkan slide-nya karena ini tidak bisa dibuatkan slide. Kalau di slide ya itu yang ada di bukumu udah cukup. Lil ilmi, liftibari same, lisikhatil ingkar, lisitri udah cukup. Tinggal dikasih terjemah gitu aja. Tapi prakteknya itu sesungguhnya butuh intonasi, kemudian situasi, kondisi harus kita perhatikan. Makanya intonasi saya dan mungkin saya pakai raut muka agak gimana, pakai wes pokoknya gitu lah, intonasi terus gaya saya bicara itu akan menjadi makna yang berbeda. Yang kedua lisitri, menutupi. Itu begini, itu kalau dikonstruksi ceritanya kayak gini mungkin ya. Kita dipanggil keamanan di kantor umum dengan pertanyaan, kamu tahu siapa yang tadi malam mencuri? Kamu berpikir, kalau saya sampaikan, ini bisa jadi orang-orang yang tidak perlu tahu jadi tahu ini. Ya apa iki? Hei, kamu itu tahu nggak siapa yang tadi malam mencuri? Tahu, Pak. Siapa? Nggak enak, Pak. Saya tidak tanya lagi. Kamu tahu nggak tadi malam siapa yang mencuri? Zaid, Pak. Zaid. Nah, kata Zaid yang tidak disebutkan di depan, yang mencuri adalah Zaid. Ini penyidik, orang yang tanya, keamanan yang tanya, faham. Berarti yang mencuri Zaid. Lil ilmi, wis paham. Tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar keamanan, di dalam kantor itu yang tidak ada hubungannya dengan keamanan, mungkin hanya bertanya, iku lah apa kan Zaid. Apa sih yang dimaksudnya kan begitu. Tapi ketika disampaikan, kamu tahu siapa yang mencuri? Tahu, Pak. Siapa? Yang mencuri itu Zaid. Nah, ini akan seluruh orang yang berada di dalam kantor, yang berada di tempat itu akan paham bahwasannya yang mencuri adalah Zaid. Tapi ketika jawaban itu hanya menyampaikan Zaid tanpa memberikan embel-embel di depan atau tanpa menyampaikan mubtada, asarik huwa Zaid, orang yang mencuri adalah Zaid, maka diyakini orang yang tidak ada hubungannya dengan keamanan atau orang yang tidak berkepentingan dengan penyidikan itu tidak akan paham. Itu apa sih Zaid itu? Nah, maka inilah yang kemudian disebut dengan lisitri, untuk menutupi. Menutupi apa? Menutupi biar sebagian orang paham, sebagian orang tidak paham. Gitu loh ya. Untuk menutupi. Sebagian paham, sebagian tidak paham. Sekali lagi saya ulang. Ada anak dipanggil ke kantor keamanan. Dan di dalam kantor keamanan itu banyak orang. Ada keamanan, ada ketua pondok, ada bendara pondok, ada ustadz-ustadz yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan keamanan yang lagi ada di ruang sebelah. Mau kemudian keamanan tanya, Johan, iya Pak, kamu tahu siapa yang tadi malam mencuri? Johan berpikir, ini kalau saya sebut yang mencuri adalah Zaid, wah, semua orang paham ini. Lah kalau semuanya orang paham, susah ini, nanti anak ini gimana? Akhirnya sama Johan dijawab,
Johan, kamu tahu siapa yang tadi malam mencuri? Anu Pak, Zaid. Zaid. Nah, kata jawaban Zaid ini bagi orang yang tanya faham, berarti yang mencuri adalah Zaid karena lil ilmi bisa difahami. Tapi bagi orang yang di luar sana yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan, dia taunya Zohad, Zaid, Zohad, Zaid. Tapi tidak tahu pertanyaannya seperti apa gitu. Paham ya? Jadi ini namanya lisitri. Sebagian faham, sebagian lagi tidak, untuk menutupi. Paham ya? Kita lanjut wis. Allah alam lah wis muga-muga paham kabeh. Yang kelima, lidzaikil fursah. Tidak memiliki banyak waktu, tidak memiliki banyak waktu. Ini ada yang tanya, Kang, siapa mau teko? Siapa yang datang? Siapa yang tadi datang? Siapa tadi yang datang? Itu kalau di bahasa Arab kan jadi manjaa, siapa yang datang? Harusnya jawabannya huwa zaidun. Harusnya huwa zaidun. Siapa yang datang? Harusnya jawabannya adalah huwa zaidun. Lah, karena sing ditakoki iku kebelet nesing. Kebelet nesing. Utawa selak buru-buru kate nanti yo. Kate buru-buru neng warung atau gimana lah, wis terserah. Pokoknya waktunya itu sempit. Siapa mansin teko? Siap manjaa, manjaa. Siapa yang datang? Dijawab kemudian Zaid. Zaid. Woi Zaid itu apa sih? Saya selak kebelet sing lah gitu. Maka kemudian mengucapkan kata Zaid tanpa menyampaikan yang datang adalah Zaid. Yang datang adalah Zaid. Tidak menyebutkan kata yang datang adalah, tapi hanya menyebutkan kata Zaid. Itu salah satunya karena yang jawab selak keburu nesing ngomong, saya keburu ke kamar mandi, selak keburu ditunggu temannya atau apa, yang sehingga dia tidak ada waktu untuk menyebutkan yang datang adalah Zaid, tidak. Ini karena lidzaikil fursah, waktunya singkat. Atau begini, ada orang bilang maling gitu. Coba kita bayangkan, seandainya ada orang kemalingan ya, kita tahu ada maling lari gitu. Kemudian kita ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah maling. Gua maling. Kan gak umum. Yang umum adalah maling gitu. Tanpa harus menyebutkan panjang. Coba kalau kita sebutkan, atau ini, bapak ada kebakaran. Coba bayangkan, masyarakat itu kok yang kebakaran udah habis. Makanya kemudian dipersingkat ucapan itu, salah satunya dengan cara membuang musnad ilaih karena sempitnya waktu. Maka ada ngomong maling itu sebenarnya adalah membuang musnad ilaih. Kalau didohirkan seperti apa? Huwa sarik. Kak umum gitu ya. Yang ya sarik ya, wong Jawa ya kena sarik maling, kebakaran. Gak lagi dasu atau apalah gitu ya. Jadi lidzaikil fursah, karena waktunya memang sempit, tidak sempat mengucapkan panjang. Ya seperti itulah ya. Paham ya? Jadi ada contoh yang tadi, Kang, sapa sing teko? Zaid. Wis kalau selak kadune jeding, selak mau ke kamar mandi ini. Jadi untuk menyampaikan yang datang adalah
Zaid itu terlalu lama menurut dia. Kenapa? Wes selakadune sing ngadakno kan begitu. Jadi akhirnya dia menjawab cuma Zaid gitu. Ya. Jadi tidak menyebutkan musnad ilaih yang selanjutnya itu adalah karena sempitnya waktu. Waktunya udah mendesak. Wes selakadune sing ngadakno kok njawab dawa-dawa. Oke. Lil ijlali begini. Ini karena mengagungkan ini. Karena takjub. Mengheran lah ya, membanggakan. Sapa kang sing teko? Lah iya Zaid. Padahal biyen nek nang pondok koyo ngono, saiki kok jadi orang kayak gitu, terhormat, ngalor ngidul bisa salimi wong, diambung masyaallah Zaid. Ini gitu. Awas. Ada pertanyaan. Siapakah yang datang? Manja. Kemudian kita jawab cuma ini. Zaid. Masya Allah Zaid itu. Aslinya harusnya kan huwa zaitun. Harusnya kan begitu. Manja huwa zaitun. Jadi kita tidak menyebutkan musnad ilaih itu bisa jadi karena kita kagum. Kita memuliakan gitu. Nah iya. Zaid biyen yang pondok koyok ngono loh. Saiki kok salah kabeh salaman diambung undangan ngalor ngidul wis akeh jobe. Padahal nek eling nang pondoke koyok ngono umpama ngene. Jadi tidak menyebutkan kata huwa utai wong kang teko iku Zaidun, Zaid tidak bisa jadi karena kita kagum, bisa jadi karena kita mengagungkan, memuliakan dia. Tapi ekspresinya melihat. Ojo kok tiba-tiba mesti mengagungkan, enggak, karena nanti ada kebalikannya. Tidak menyebutkan musnad ilaih karena ingin menghina. Ya. Jadi sekali saya ulangi lagi. Tidak menyebutkan musnad ilaih karena mengagungkan atau ada rasa heran kita. Ada pertanyaan, Kang, sapa iku kang sing teko? Jawabannya harusnya huwa zaitun. Tapi dia tidak menjawab huwa zaitun, tapi dia ngomong dengan senyum-senyum. Zaid, masalah. Padahal biyen nang pondok kok ngono lho Zaid ini. Saiki kan gitu. Jadi ucapan kita dengan ekspresi yang kayak gitu itu menunjukkan bahwasanya tidak menyebutkan musnad ilaih itu dalam kerangka kagum dengan dia, mengagungkan dia, memuliakan dia gitu. Kalau dicontoh itu ya memang karena memang menyandarkan, menisbatkannya kepada Rasulullah ya mesti mengagungkan. Tapi kita coba untuk komunikasi setiap hari, itu maksud saya. Kita buat komunikasi setiap hari. Karena ini nanti prakteknya di samping kita untuk memaknai Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, tapi bisa kita praktekkan setiap hari. Jadi ketika ada orang ngomong ditanya seperti itu kok jawabannya dengan senyum-senyum, berarti ini yang datang adalah orang yang mulia, orang yang hebat gitu. Paham ya? Paham, muka-muka paham. Selanjutnya, tujuan berikutnya orang membuang musnad ilaih itu karena menghina. Nah, contohnya begini. Kalau dicontoh oleh tahkir di buku kan memang muwaswisun mal'unun asluhu asyaitonu muwaswisun. Asyaitonu dibuang ya jelas lah menghina itu. Karena nisbatnya kepada setan. Setan memang hina. Jangan sampai setan dimuliakan. Kita tuh kadang-kala sama keliru lah. Mau setan dimuliakno gendeng piye we. Setan itu enggak pernah dimuliakan. Setan harus dilaknat, mal'unun. Jangan pernah berteman dengan setan. Gak bahas setan. Nanti kalau kita ketemu aja nanti kita bahas lebih panjang. Karena waktunya kita juga terbatas. Ada orang tanya begini, kita tetap contoh satu ya. Contoh satu tapi dengan sekian macam tujuan. Atau ada sekian macam maksud. Nah, maksud yang nomor 7 ini menghina. Ada orang tanya, Kang, siapa yang datang? Harusnya jawabannya adalah huwa zaidun.
Tapi jawabannya begini, nggak ngomong huwa Zaidun. Jawabannya begini. Kang, siapa yang datang? Tiba-tiba dia Zaid. Ingat, awas apa? Eh, apa namanya? Mimik saya ya, mimik atau intonasi saya. Kang, siapa yang datang? Zaid. Oh, Zaid. Warek. Anak kok lama-kelamaan ngelama. Awas ini. Maka tidak menyebutkan hadza atau huwa Zaidun itu adalah bagian dari menunjukkan ketidaksukaan kita. Ketidaksukaan kita. Menghinakan. Maka membuang musnad ilaih salah satu tujuannya adalah menghinakan. Kalau yang tadi memuliakan. Maka coba dicek, direview lagi pertemuan pertama, pertemuan keberapa lah? Ketiga atau keempat dari mapel Balaghah ini. Di sana saya sudah menyampaikan bahwasanya ketika kita ingin tahu betul maksud dan tujuan maksud dan tujuan mutakalim yang sesungguhnya, maka harus dicek kalam, intonasi, situasi, kondisi, dan apa ya? Apa yang kelima itu? Silakan dilihat sendiri itu di materi ketiga atau keempat, saya lupa lah ya. Maka itu harus kita cross semua, harus kita sambungkan. Kira-kira makna mana ini yang lebih mendekati benar. Kalau kita nggak mengcross semuanya, bisa jadi kita kadang GR, padahal sesungguhnya kita ditertawakan. Tapi bahasanya bahasa memuliakan, tapi sesungguhnya itu maknanya sesungguhnya adalah menertawakan, bisa jadi loh. Seperti orang memerintah, kamu diperintah, ya wes kerjakan. Nah ingat apa? Raut wajah saya, kerjakan. Atau minumlah, umbin. Nah ini kalamnya kalam amar, tapi maknanya nahi, gitu. Paham ya? Maka harus tahu ini wajah kita itu ngomongnya kayak apa. Bisa jadi omongan kita maksudnya adalah kebalikan dari ucapan kita. Hati-hati. Sama ini juga begitu, tidak menyebutkan musnad ilaih dalam kerangka ingin menghinakan. Kang sapa sing teko? Zaid. Arek kok. Apa sih? Oh, Zaid. Lah iya Zaid lah apa? Lah kowe takok apa? Sapa sing teko? Oh wis takok wis seru ngono lho. Lah siapa yang datang? Zaid. Zaid tak teko? Oh, gitu. Ini menunjukkan bahwasanya pengucapan kata Zaid tanpa diawali dengan huwa Zaidun, manja itu kan bitakdiri siapa, kata siapa kan identik dengan dhamir ghaib, maka jawabannya adalah huwa Zaidun. Tapi kata huwa ini dibuang, kemudian intonasinya dirubah menjadi agak sedikit sinis, itu berarti sesungguhnya pembuangan musnad ilaih bertujuan menghinakan orang yang dibahas. Paham ya? Paham. Nah, kenapa kok tidak disebutkan? Ya bisa jadi karena dia ingin ingkar, lisikatil ingkar tadi. Kowe Zaid itu apa sih? Kowe benci mbak Zaid? Enggak benci aku. Loh, ini kan namanya sihatil ingkar. Namanya sihatil ingkar. Enggak, saya enggak benci Zaid. Lah kok ngono intonasimu? Harus biasa lah. Nah, gitu. Jadi harus ini satu contoh beberapa tujuan itu bisa digandeng-gandengan semua itu. Ya, tinggal sampai di mana nanti fahamnya ya. Jadi diingat betul. Selanjutnya li daruratil nazmi. Nah, darurat nazam jelas lah. Dalam alfiyah itu ya begitu kan. Kecuali darurat nazam. Maksudnya darurat nazam itu begini. Kalau memasukkan musnad ilaih ini merubah wazan, maka musnad ilaih enggak usah dimasukkan. Itulah. Enggak usah dimasukkan. Banyak itu ada contohnya seperti di kemarin yang menerangkan tentang apa ya, di bab fasohah. Saya nggak bahas itulah. Jadi
lagu itu kalau ditambahi sesuatu yang seharusnya tapi merusak nada kan mending dibuang saja, mending tidak disebutkan. Ini yang dimaksud darurat nadom. Selanjutnya yang 9, lil istiqmal, kebiasaan kaulun, kebiasaan mengucap. Ini contohnya sama lah. Ya, ini hampir mirip dengan al-ilm. Sudah menjadi kebiasaan ketika orang ditanya, siapa namamu? Kebiasaan kita kan nggak pernah mengucapkan nama saya Usman, nama saya Johan, nama saya Fatime, kan enggak kan? Tapi langsung menyebutkan nama itu. Maka ini yang namanya kebiasaan, wes. Jadi kebiasaan. Nah, sesuatu yang sudah biasa lah. Kenapa? Karena biasa, karena lil ilmi, karena sudah difaham, Yes. Anak-anak, hari inilah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah untuk pertemuan depan saya akan rekam langsung dari pembelajaran. Maka sampean harus menyimak betul video ini. Karena apa? Karena saya nggak bisa memberikan catatan apapun. Catatannya mirip dengan yang ada di buku. Tapi prakteknya itu nanti yang akan membedakan. Intonasi, raut muka, mimiknya, gaya, nada, itu yang nanti membedakan maksud dan tujuan kalam itu disampaikan. Oleh karena itu kalau kalian tidak menyimak video ini sampai selesai, maka bisa jadi kalian tidak bisa memahami. Nah, kalau dicontoh di buku itu memang lafadznya sudah mengarah ke sana. Seperti kata yang ditahkir itu sudah dinisbatkan kepada setan ya mesti, atau litakzim, lil ijlal itu dinisbatkan kepada Rasulullah. Maka lafadz ini kita nggak perlu menelaah lebih dalam, maknanya pasti lil ijlal. Kenapa? Karena yang dinisbatkan sudah jelas Rasulullah. Ketika ngomong litahkir dinisbatkan langsung kepada setan, maka nggak akan, artinya kita nggak perlu kita berpikir yang sulit. Kenapa? Karena nisbatnya jelas. Tapi ketika kita ngomong setiap hari, kita tidak memahami intonasi, kita tidak memahami situasinya, maka bisa jadi makna itu akan berubah. Nah, sekali lagi video ini harus kalian semak sampai selesai kalau ingin paham. Saya kira sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.